Mengaji bersama menebar kebaikan. Handoyo. Jadi nilai-nilainya harus jayid ya. Bukan bayin. Ini yang remedial. Abu Anbiya, Abu Indri. Fadal, ambil lagi. Soalnya masih sama yang kemarin. Ya, lebih cepat kerjain. Ah? Ya, sama yang belum juga sekarang. Kerjain. Fadal yang belum. Mana? Gak hadir lagi. Taib. Kalau Ntar. Itu bagian yang keduanya diisi ya. Ini banyak yang nggak diisi. Ya, terus juga ada yang diisi cuman mubtada'nya doang. Kalimat yang pertama, kalimat yang keduanya ditinggalin. Karena semuanya kan harus di-i'rab ya. Misalkan Muhammad, qaim, Muhammadnya harus di-i'rab. Terus qaimnya juga harus di-i'rab. Kan gitu ya. Cuma ada yang ngisi gini doang. Misalkan Muhammad mubtada', qaim khobar. Gitu doang. Kan ada PLTM ya. Ada atau PLMT kan? Itu harus diisi. Iya. Saya nilai dulu. Kalau Abu Khalid nilainya 84 ya. Jidan. Bagus tuh. Mana Abu Khalid? Santa. Abu Uwais nilainya 80 sama Nun. Santa. Ya. Baik. Ahmad, Pak Ahmad ini nilainya 84 ya. Abu Hafsah juga 84. Kenapa ada sama nilainya? Nyontek ya? Nyontek kayaknya sebelahan sih kan. Ya. Terus Abu Raihan 96, hampir mumtaz. Muhammad Ramdhani ya, sama nilainya berapa? 84 ya. Berapa tadi? Ya 84 sama yang tadi. Taib. Abu Mukbil nilainya 96 juga. Mumtaz. Iya. Fadhal. Ya. Mau dibagi nilainya? Nggak usah lah ya. Nggak usah. Nanti saya periksa aja. Saya periksa kesalahan-kesalahannya aja. Saya tuh nggak pernah bagiin soal ini soalnya. Hasil ujian. Santri manapun nggak pernah saya kasih. Takutnya nanti saya didebat nanti. Kenapa nanti kasih nilainya begini padahal bener kan? Dia nyari aman saya. Ya, taib. Silakan ya, Abu Jabir, bisa? Ayo. Iya, ya santai aja. Kemarin dikasih tahu ya. Boleh nanya temennya, tapi jangan jawabannya. Boleh nanya ke temennya artinya apa. Ya, maksudnya apa boleh, karena kemarin juga teman-teman dikasih tahu. Tapi kalau yang dua ini nggak boleh nanya, karena kemarin udah dikasih tahu. Ya, taib.
Atau mau ngerjainnya di tempat khusus biar kita belajar di sini ya. Kayak sama-sama belajar kok ya. Kan murojaah bagian dari belajar. Itu sama aja dengan murojaah. Ya, remedia sama dengan murojaah. Tuh bisa berunding gitu. Fadhal, Abu Jabir. Abu Jabir, boleh di sana. Tanya aja. Teman-teman sana, ini apa artinya gitu. Ya, kalau yang lainnya mau nanya antum juga nggak apa-apa. Jawab aja. Ya. Bisa seruak di ruang. Oke. Koreksi dulu soal ya, koreksi dulu soal yang pertanyaan-pertanyaan yang dijawab salah oleh antum semuanya. Jadi contoh di sini ada kalau ini, kalau di Abu Mukbi yang 96 rata-rata memang i'rabnya udah lumayan lah ya. Udah benar ya, bahkan pakai bahasa Arab bagus. Ini yang perlu dicontoh ya. I'rab pakai bahasa Arab. Sebetulnya cara i'rab itu di buku MLP udah ada. Ya. Di bab terakhir, cara i'rab itu pakai metode PLTM atau PLMT. PLTM atau PLMT. Itu ada metodenya di sana. Ada judulnya itu, ada judulnya. Ya itu di sebelah sini, ya itu. Enggak, ini judul. Ya. Itu ada cara i'rabnya PLMT dan PLTM, ya. Contoh di sana ada kan al-bait kabir, ya, al-bait kabir. Ada halaman berapa tuh? Ya itu betul itu. Itu benar halaman itu. Halaman yang ini. Nah. Ya. 52, 53. Halaman 52-nya kayak. Ya. Itu di atas ada judulnya. Jadi cara mengi'rab ya. Itu bisa, cuman kayaknya bisa saya salah tulis atau benar sih kalau di sini. Yang cetakan baru malah saya salah. Itu bisa pakai MLP, bisa pakai PLMT, bisa pakai PLTM. Ya. Dan itu sudah sesuai kalau kita i'rabnya pakai PLTM, itu sesuai dengan bahasa Arabnya. Dimana kita pasti mengatakan P-nya dulu kan. P itu pejabatnya dulu, penjualnya dulu. Hah? Penjualnya dulu. Misalkan antum penjual ayam nih. Penjual ayam. Antum nggak mungkin nih kan. Pak Ane tiba-tiba ngelapak di lapak Raihan gitu. Nggak mungkin kan? Sudah punya lapak masing-masing ya? Nah, sama seperti halnya mubtada. Khabar itu sudah punya lapak. Lapak keberapa? Udah lapak 1. Berarti dia berapa? Penjual berapa? Ya penjual 1. Karena dia di L1. Paham? Terus yang didaganginnya yang bisa ngasih untung dong. Isim mu'rab. Isim mu'rab. Nah, isim mu'rab ini kalau ayam ya, kalau masih L1-nya ayam segar. L2-nya sudah jadi fried chicken ya. Terus L3-nya lapak 3-nya sudah jadi apa tuh? Sudah jadi nugget. Panet itu jualannya ayam segar. Jualannya itu ayam juga kan, semua ayam ya. Contoh isim mufrad itu tuh ayam. Cuman bisa jadi L1, L2, L3 kan. Panet itu jualannya yang karena P1 jualannya di lapak 1, otomatis
ayamnya juga harus ayam apa? Seger. Terus itu aja. Iya nggak? Paham nggak? Kalau ada ayam, ditaruhnya di lapak panet, di lapak satu, otomatis ayam itu disebut apa? Ayam segar gitu. Otomatis di L1 terus gitu. Kayak gitu. Ini juga sama. Mubtada, khobar itu P1 golongannya. Otomatis dagangnya di L1. Ya udah, modal-modal itu pasti masuk semuanya ke L1. Mau dia isi mu'rab, mau dia isi mufrad, musanna, jamak, pasti menggunakan L1 karena sedang didagangin oleh P1. Apa saja P1? Mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar inna. Antum udah kenal semuanya belum bentuknya yang gitu? Yakin sudah kenal atau perlu murajaah lagi? Nah itu. Karena orang bisa mengi'rab, bisa bahasa Arabnya, ya. Itu tuh tergantung dia sejauh mana dia itu mampu mengenal mubtada, khobar, fa'il, naib fa'il, membedakan semua itu. Jadi kalau ada duriba Muhammad, itu Muhammad itu apa? Harus tahu apa kira-kira? Hah? Naibul fa'il, bukan fa'il. Gitu. Ya kan? Kalau daraba Muhammad syajarah, baru Muhammad di sini sebagai fa'il. Kalau daraba Zaidun Muhammad sebagai apa nih? Sebagai maf'ul bih, objek. Gitu. Gak ada Muhammad daraba Zaid, Muhammad sebagai apa? Mubtada. Ya kan? Ad-daribu Muhammad sebagai apa? Ad-daribu yang mukul itu Muhammad. Sebagai khabar. Beda antara darba dengan ad-darib. Darib kan isim. Itu. Pada akhirnya antum membedakan itu semua. Jadi antum nggak mau harus murajaah lagi P1 dengan P2. Kalau antum melupakan P1, P2, antum sampai itu gagal lagi belajar itu. Ya. Maksudnya meskipun antum akan diem di tempat, cuman taunya mubtada khobar doang, karena itu yang paling gampang. Memang antum dalam membaca kitab gak bakalan bertemu dengan mustasna, emang gak bakalan bertemu dengan munada, memang gak bakalan bertemu dengan hal, maf'ul li ajlihnya mana, maf'ul fihnya mana, itu semuanya harus bisa terbedakan. Gimana cara ngebedainnya? Cara ngebedain adalah dengan latihan terus, ditambah mufradat, sering ngomong lah, sedikit ngomong, ya, sering baca, lihat, lama-lama itu akan meresap makna itu. Ketika kita baca itu, jaa Muhammadun ilal madrasati hubban lil ilmi, itu tuh Muhammad datang ke sekolah hubban karena cinta ilmu, hubban maf'ul li ajli, itu tuh terasa, oh itu maf'ul li ajli, artinya dia datang karena senang ilmu. Saya belajar di depan masjid. Ana darastu amamal masjid. Amama itu berarti keterangan. Saya belajar di mana? Tempat, keterangan tempat. Oh, itu namanya maf'ul fi. Iya enggak? Darastu jalisan. Aku belajar jalisan, dalam keadaan duduk. Berarti apa? Keadaan yang menjelaskan antum bagaimana belajar antum. Itu namanya hal. Hal itu P2. Gunakan L2. Ngerti nggak? Ayo. Ya nggak? Daraba Muhammadun Zaidan darban. Kalimat darban ini lama-lama mungkin pertama kali akan agak aneh. Tapi lama-lama ketika antum mendapatkan masdar, dan masdar itu dari fiilnya di depan daraba Muhammadun Zaidan darban, berarti itu lama-lama tuh akan paham. Itu maksudnya si Muhammad benar-benar mukul Zaid. Oh, ini yang namanya maf'ul mutlaq. Daraba Muhammadun Zaidan darbatan. Satu kali pukulan. Nanti akan lama-lama akan tahu, oh ini maf'ul mutlaq juga nih untuk bilangan. Daraba Muhammadun Zaidan darban syadidan. Kenapa darban syadid, darbun syadidun?
Karena kan ingin menjelaskan jenis pukulannya si Muhammad ke si Zaid bagaimana, yaitu dengan pukulan yang keras. Ini maf'ul mutlak juga. Coba. Sebetulnya itu kuncinya. Jadi kuncinya itu di P. Kunci nahwu antum tahu membedakan P. Kalau antum sudah bisa membedakan P, lancar kesananya dunia akhirat. Insyaallah. Maksudnya begini, coba kalau bayangkan kalau misalkan antum menemukan darastu an-nahwa jalisan. Aku belajar nahwu jalisan dalam keadaan duduk. Antum sudah tahu jalisan itu hal. Otomatis antum akan katakan ini adalah hal. Hal itu adalah P2. Otomatis L2. Antum otomatis akan katakan jalisan bukan jalisun bukan jalisin. Otomatis akan bisa antum mengasih harokat kalau tahu P. Jadi intinya kita sedang menebak P aja, udah. Terakhirnya kalau dalam nahwu menebak P. Apakah dia P1? Apakah mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna? Antum hafal enggak? Harus sudah hafal itu. Dan yang hafal juga belum tentu tahu bentuknya. Apalagi yang belum paham, yang belum hafal. Nah, gimana? Semuanya harus dihafal. Kalau yang P2, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, maf'ul mutlaq ya. Hal, tamyiz, mustasna, ismula, munada 10. Yang P3 cuma 2 doang. Majrur, mudhaf ilaih, udah selesai. Ya. Bisa menebak P aman. Karena kalau L itu ngikutin P kan. P2 pasti L2. Isimnya apa? Ya tergantung, itu kita gak bisa menentukan. Kalau isimnya bisa yang sedang digunakan oleh P tersebut itu adalah isim mufrad, bisa jadi musanna, bisa jadi jamak, bisa jadi isim maksur, isim manqus. Yang jelas kalau udah ketahuan P-nya P berapa, L-nya L berapa, isim-isim tersebut akan dibawa ke L itu. L1, L2, L3. Paham nggak? Paham kan? Udah kan? Iya. Gitu. Antum sebetulnya asli beberapa langkah lagi kalau serius, beberapa langkah lagi itu udah paham itu, ya. Sekarang ngafal dulu aja. Ngafal itu dihafal, serius dihafal, dibuka lagi bukunya MLP itu, hal itu yang kayak gimana? Ya minimal tahu sekilas-sekilas itu. Nanti ketika kita baca kitab, ya, belajar kitab, ngaji kitab, itu tuh antum akan baca itu nanti akan dibarengi istilahnya itu ya mendengar, melihat, ya. Itu tuh akan saling bersautan gitu loh. Ini tuh akan saling fungsi gitu. Lama-lama itu ya kenapa kok orang bisa bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Arab, kan nggak langsung, itu tuh nggak sadar, itu dari hasil ya ini menyambungkan antara mendengar, melihat, lama-lama tuh jadi bulat gitu, jadi bisa aja gitu sebetulnya ilmu itu ya. Nah, dan bisa tahap sampai paham sampai ini tuh kan butuh berapa lama kan, ya kan? Bahkan yang belajar di ma'had pun termasuk anak udah 3 hari. Ada dulu murid ya. Sekarang privat kelas 2 SMA. Katanya ada pondok tertentu lah, anak enggak sebut pondoknya. Itu mungkin kata dia nilainya yang kurang itu ada 40 sekian, berarti 2 kelas ya, bisa 2 kelas tuh. Itu belum paham nahwu. Padahal udah kelas 2 SMA. Enggak ngerti. Ana bilang, yang enggak ngertinya apa? Nggak ngerti juga apa yang dia belum ngerti. Ya udah anak dikasih metode MLP itu ya. Jadi sudah ketika saya sodorkan M saja sebutkan isim mu'rab, dia kebingungan. Itu yang isim mufrad, yang musanna, oh itu, dia mesti kebingungan, maraba-raba. Padahal dia udah pernah dengar itu di ma'hadnya, bahkan dia sudah hafal juga, tapi dia nggak tahu cara memfusikannya bagaimana. Apalagi ketika ayat Muhammad bisa jadi berubah apa aja. Muhammadun. Dia ragu. Muhammad bisa jadi berubah apa aja. Ragu dia. Nggak ngerti. Lalu sudah berbicara. Mubtada, khobar. Udah dengar. Fa'il. Ya udah dengar, udah tahu. Yang kayak gimana fa'il. Ya. Tapi dengan 3 hari saya kasih M. Kenapa dengan 3 hari sudah bisa dia? Sudah bisa ngirob 3 hari. Karena dia sebetulnya sudah banyak dia kosakatanya ya. Mubtada udah gak asing lagi. Kan kalau antum dari awal ya dengar mubtada kan memang benar awal gitu. Khobar itu apa yang kayak gimana, harus penyesuaian berapa minggu, berapa bulan. Kalau dia kan udah tahu ya mubtada, khobar. Jadi saya itu tinggal pisahkan aja. Gini, kamu harus pisahkan. Ini modal, ini ya. Ini lapaknya, hafalkan.
Setelah itu nanti terakhir nih, tadi hari ketiga kita akan pisahkan P1, P2, P3. Nyambung dia. Alhamdulillah. Selama bertahun-tahun, ya kan? Baru nyambung dalam 3 hari. Kan kadang-kadang aneh bin ajaib gitu ya. Gitu kan. Itu kesalahannya bukan kesalahan santrinya. Ya, bukan kesalahan santrinya. Belajarnya dia pakai bahasa Arab. Ngomongnya Ustaz pakai bahasa Arab. Bukunya bahasa Arab. Coba gimana? Makanya di MLP ini yang salah satu faktor saya munculkan ini, metode ini karena untuk mensiasati itu. Ya, tidak bisanya seorang belajar bahasa Arab itu bukan karena dia gak bisa, tapi karena salah metodenya. Kadang gurunya pakai bahasa Arab, ya, bukunya juga berbahasa Arab dan untuk orang Arab sebetulnya, ya kan? Nah, sayang banget bertahun-tahun gak paham ilmu nahwu. Pantas saja ketika lulus mau daftar ke universitas tuh, ya kalau orang nggak sungguh-sungguh nggak lulus, susah, gitu ya. Jadi ya ini metode yang cukup tepat lah, ya. Walaupun Ana sendiri nggak tahu, bisa jadi ada metode yang lebih bagus lagi, yang lebih singkat lagi, ya. Cuman yang Ana temukan, ya, berdasarkan pengalaman ngajar lama, susah memahamkan orang. Nah, ternyata muncul dengan cara seperti ini. Antum cukup hafalkan dulu, mungkinkan apa itu modal, kemudian masukkan ke dalam 3 lapak dengan hafal cangkem tuh betul-betul gitu. Ya, kalau Ana suruh contohkan isim ghair munsharif lapak kedua Aisyah, lapak ketiganya Aisyah, lapak kesatunya Aisyah tuh. Coba isim maksur lapak kesatunya Al-Fatah, lapak ketiganya Al-Fatah, keduanya Al-Fatah. Iya kan? Jamak muannats salim, lapak ketiganya muslimatin, lapak keduanya muslimatin juga, lapak kesatunya muslimatun. Jadi harus sampai begitu. Ya, sampai sana. Tahap ketiga itu tadi. Bagaimana kita bisa membedakan P1, P2, P3. Jangan ketukar antara maf'ul fi dengan maf'ul bih. Jangan ketukar antara maf'ul ajli dengan maf'ul ma'ah. Jangan ketukar mana fa'il, mana naibul fa'il. Mana isim kana, mana khabar kana. Mana isim inna, mana khabar inna. Jangan ketukar. Itu. Karena semua yang kita baca di kitab itu nggak terlepas dari itu semuanya. Kadang-kadang kita nemu mubtada. Kalau sudah ada mubtada pasti khabar. Kadang-kadang kalau diseling dengan fi'il ada posisinya juga, bisa P1, P2, P3 juga fi'il kan? Fi'il mudhari kan? Begitu. Bisa nasab, bisa jazm, atau bisa rafa. Udah. Terus aja gitu. Ada inna pasti ketemunya isim inna dan khabar inna. Ada kana pasti ketemu dengan isim kana dan khabar kana. Ada fi'il, ya pasti ada fa'il. Bisa jadi ada maf'ul itu bisa jadi 2, bisa jadi 1, bisa jadi 2, bahkan 3. Bisa jadi dalam satu kata itu ada maf'ul bihnya, ada tamyiznya. Ada maf'ul bihnya, ada maf'ul ajlinya. Kalau itu setelah lama, ayo. Tinggal gitu. Tinggal gitu doang, Panet. Gitu doang, bisa nggak gitu doang? Bisa ya? Bisa, insya Allah bisa, insya Allah. Ya, Fer, Pak Ramdhani gimana? Hah? Kok kayak makin pening? Makin pening nggak? Hah? Antum tidak memang nggak dididik dari awal MLP memang. Ya, ya. Tapi bisa ngikutin ya, alhamdulillah. Ya, gitu. Sebetulnya kalau dengan metode ini, nanti antum juga harus ngajar dengan metode ini. Karena ini tuh metode untuk belajar dan untuk mengajar. Karena kan yang ditargetkan kan paham. Ya kan? Paham. Baik, untuk belajar dan untuk mengajar. Jadi antum misalkan paham, tapi nggak ngerti dari MLP. Antum paham, antum ngajar, belum tentu antum bisa ngajarin. Antum paham, tapi ngajarin santri nggak paham-paham santrinya. Wuyeng, antum pakai metode ini, insya Allah. Nah, gitu. Ya. Tapi di sini ada yang al-muwazzafuna mubtada, kemudian yang antum itu nggak jelas tulisannya itu, nggak jelas, nggak tahu PLTM-nya itu yang mana gitu ya.
Ada yang tandanya itu wawu dan nun. Jamak mudzakkar salim itu bukan wawu dan nun, wawunya aja. Ya. Jamak mudzakkar salim itu wawunya saja. Wawu saja yang jadi tandanya, ya, bukan nunnya, bukan nunnya. Ada juga yang mungkin dia keenakan karena dari awal jamak mudzakkar salim ketika ar-rijalu juga jamak taksir tapi tandanya wawu. Mana wawunya? Ar-rijalu mana wawunya? Dhammah. Jamak taksir itu lapak kesatunya pakai dhammah. Paham ya? Nah, apalagi nih? Ya itu aja sih. Kalau di i'rab rata-rata itu, ya. Paling juga ada yang nggak di i'rab. Yang keduanya masguluna itu dia nggak tahu. Ada juga yang masguluna gini. Masgulunya tuh L-nya L2. Al-muwadzafuna masgulun. Kok masgulunnya jadi L2? Muwadzafunnya L1. Kok masgulunnya jadi L2? Kok aneh? Kan khobar itu P1. L-nya pasti L1 dong. Ya kan? Gitu ya. Jadi bukan kalau L itu lapak 1 lapak 2 tuh ngikutin. Kalau P-nya P1 pasti dia L1. Kalau P-nya P2 pasti dia L2. Ya. Gitu. Apalagi nih? Iya. Udah sih. Karena nilainya juga bagus-bagus. Jadi ya sedikit lah yang di ininya. Taib. Ya, antum ada yang ditanyakan, fadhal? Ada waktu, tanyakan. Iya, mau nanya yang di MLP, mau nanya yang di buku silsilah, fadhal. Mau nanya kesulitan umum, muskilah yang didapatkan, kekhawatiran yang didapatkan, apa aja? Masa nggak tahu, nggak punya kendala? Harusnya kalau nggak punya kendala udah dapat 100 tuh. Kendala semua. Sulit aja. Ayo dong. Ya, persiapkan pertanyaannya. Berarti kalau nggak ngumpulin nilai ya udah yang salah kita ya, nilainya pada buruk. Itu kan lumayan, yang nilai antum yang itu kan berapa bagus-bagus tuh, ya kan? Itu bisa membantu. Mau nggak? Kemarin itu masih boleh kan? Baik. Apakah ada kekhawatiran antum? Atau misalnya ada pikiran, kok saya ini sampai saat ini masih begini? Kayaknya saya nggak bakalan bisa deh selama-lamanya. Misalkan ada yang gitu pikiran. Bisa wae gitu. Nah, misalkan kok tuh bisa wae gitu. Apa gitu kendalanya itu? Misalkan gitu. Jadi putur. Ya. Gimana supaya banyak kosakata yang dihafal, terus sudah hafal biar nggak lupa itu gimana caranya? Soalnya kan kadang ketika beralih ke halaman yang lain, halaman yang sudah berlalu, kadang kosakatanya lupa lagi gitu. Satu. Apa sering digunakan berbicara atau gimana?
Iya. Kalau dikasih otaknya kayak Imam Syafi'i mungkin nggak perlu ya. Langsung dihafal. Bahkan beliau ngafalnya katanya sampai ditutupin gitu, yang sebelahnya ditutupin. Karena kalau baca ini, yang ini kalau kelihatan tuh sama ini langsung hafal juga. Ya kan? Ya, kayaknya semua orang jawabannya pasti karena diulang-ulang. Karena sering ketemu, karena sering dengar. Terus emang semua santri begitu? Kita di pondok itu terpaksa. Bisa itu kayaknya terpaksa saya itu gitu. Hampir rata-rata yang di pondok itu. Bisanya itu karena terpaksa. Mau gak mau setiap hari harus masuk sekolah. Harus dengerin mufradat. Harus hadir ini ibarah, harus hadir. Mau gak mau begitu. Kalau enggak kan kita dihukum sama kakak kelas kan, sama pengurus itu kita. Jadi mau gak mau harus hadir terus. Tiap hari harus ngikutin yang namanya belajar muhadasah. Belajar mufradat itu beda-beda tuh. Ada muhadasah, ada mufradat, ada ibarah. Itu bahasa semuanya. Itu beda waktu. Belajar nahwu lain lagi. Belajar muhadasah lain lagi. Belajar ibarah lain lagi. Belajar mufradat lain lagi. Ada waktu-waktunya. Dan itu tuh dipaksa mau gak mau. Makanya kadang-kadang kalau di lulusan mahad ya rata-rata ya. Gitu kalau mahadnya memang disiplin gitu, nerapin peraturan, kecuali yang kalau udah luntur lah mau nggak mau silakan gitu. Tapi kalau dulu kan keras ya, apalagi kakak-kakak kelasnya juga keras-keras gitu ya. Mau nggak mau yang bandel, mau yang nggak bandel pun juga ikut. Akhirnya yang bandel juga tetap bisa bahasa Arab karena terus dipaksa. Ya teman-teman saya yang ya mungkin tidak terlalu prestasinya tidak terlalu inilah gitu. Ya yang ini, tapi rata-ratanya mereka ngomong bahasa Arab bisa nyambung. Dengerin Syekh ngomong, mereka tahu. Kenapa? Karena dipaksa. Di mahad selama 5 tahun gitu. Cuman kalau itu ngomong terus dengar memahami. Tapi kalau suruh ngi'rab, itu mah kadang-kadang liar deh gitu. Karena memang itu mah perlu mikir, perlu keseriusan kalau ngi'rab ya. Tapi kalau cuma ngomong, bisa ngafal mufradat, Syekh ngomong, kemudian kita tahu. Kan kalau ngomong kan nggak pakai harokat kalau ngomong. Fi hadhil muhadarah ana aqum baina yadaykum ajma'in. Kan nggak pakai fi hadhil muhadarati ana aqumu baina aydikum ajma'in. Kan nggak gitu. Jadi nggak ada i'rab. Jadi sukun semuanya. Iya nggak? Kan kalau antum suruh ngi'rab, saya suruh ngi'rab antum. Ini. Berarti kan? Nah, gimana caranya supaya antum ini? Ya, gimana ya? Ya sudahlah, ikuti aja jadwalnya. Mungkin bisa jadi berapa tahun paham, atau mungkin nanti kalau rencana saya, kita nggak bakalan terus begini pembelajaran itu. Ada saatnya saya akan ngasih ke antum semuanya itu pelajaran muhadatsah, hiwar, ngobrol, ngomong, ngafalin faqrah, ngungkapin di depan temennya tanya, jawab, itu ada saatnya. Tapi bukan sekarang. Kalau sekarang tuh pasti apa yang udah omongkan sekali nggak ada modal. Kalau nanti itu kadang-kadang kita udah punya modal, tapi kita sulit untuk ngungkapin gitu. Kita butuh tahu kitabun, tapi hadza kayak baru ngomong aja, anak baru ngomong. Padahal udah tahu hadza dengan alkitab, hadzal kitab. Tapi nyebut hadza gitu ya. Al-Qur'an kadang baca antum lancar ya. Tapi kalau bahasa Arab beda sama bahasa Arab juga ya. Tapi kok gak lancar, aneh. Iya, dipanjang-panjangin, pendek-pendekin, aneh. Padahal Al-Qur'an juga sama panjang pendek. Sama. Bahkan bahasa Arab itu gak ada majaiz, gak ada mad wajib, gak ada waqaf lagi. Ya, karena belum terbiasa, masih ngerasanya beda gitu ya. Antum bisa baca Quran, masya Allah, waqafnya benar, majaiznya benar, mad wajibnya benar, mad lazimnya benar. Emang ada di kita baca ini antum pakai mad lazim? Kan gak ada. Tapi kenapa yang motobinya aja dihilang-hilangkan? Atau yang nggak ada motobinya dikasih motobi, kayak terbata-bata lagi. Itu rahasia, gak tahu itu.
Antum harus pecahkan sendiri. Kenapa? Ya, gitu ya. Sama seperti atau mungkin ini karena ini antum bisa bacakan karena memang keajaiban Al-Qur'an. Kalau qad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Qur'an itu memang dimudahkan. Dimudahkan Al-Qur'an itu, Allah mudahkan Al-Qur'an itu ya. Beda dengan bahasa Arab tapi selain Qur'an gitu. Ya, itu mungkin ya. Tetapi pasti bisa ya, pasti bisa. Apa lagi? Ayo. Kalau pengalaman ada ya, misalkan teman-teman sini mungkin ada yang pusing gitu, mau bertanya ke Ustaz gimana, biasanya tanya ke teman yang udah paham itu biasanya ada solusi sedikit tercerahkan biasanya gitu. Misalkan Iya, betul. Ya. Tidak selamanya jawaban Ustadz itu dapat dipahami oleh yang bertanya. Bisa jadi penjelasan temannya itu lebih dipahami. Itu sangat mungkin sekali. Ya. Sangat mungkin sekali ya. Itu biasa juga kita. Nah. Iya, mungkin harus bikin pesantren kilat mungkin ya, Pak antum. Kerja kelompok saja. Nah, di pasar. Ya. Yang pesantren kilat lah sajam 2 jam. Nah, Circle. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah.
Ya, betul, ada lagi tanyakan, betul. Ada. Taib ya. Oh, nggak ada. Jadi apa rencana kita, rencana ikhwah sekalian ke depan bagaimana ya? Ya, pertama kita tuntaskan buku ini. Tuntaskan buku Silsilah sampai selesai ya, sampai selesai. Itu akan dapatkan sesuatu yang ajib menakjubkan ya. Lama-lama akan banyak mufradat yang nempel ya. Kalau kita terus sampai akhir. Yang kedua, ya tentu saja nanti karena kita belajar sudah dibarengi dengan qawaid, nanti itu pendalaman. Nanti tahap selanjutnya itu kita akan pendalaman. Benar-benar serius. Serius belajar tuh benar-benar mikir, serius mikir gitu. Karena nanti insya Allah kalau sudah selesai, insya Allah saya optimis kalau sudah selesai buku ini ya, karena akan terus diulang, kaidah akan diulang, nama-nama tuh akan rasih, akan nempel gitu. Namanya P1 tuh antum kan udah tahu apa aja, P2 tuh udah tahu, P3 tuh udah tahu. Lama-lama udah bisa ngebedain oh ini itu. Gitu. Ya. Mulai baca juga ya, sudah mulai bisa berani mengucapkan kalimat itu. Ya kan? Berani mengucapkan itu. Ya, kalimat karena sudah banyak kita lalui kalimat-kalimat di sini, cuma nggak sadar aja. Apalagi misalkan kalimat itu sering kita jumpai juga dalam Al-Qur'an misalkan. Antum juga pas baca Quran nanti juga akan dikit-dikit nempel tuh. Makna itu nyambung gitu ya. Prosesnya itu. Ya, di harapannya kan kita ini punya masa depan, ya kan? Kita punya anak-anak, para santri, gitu. Antum mau pensiun nggak? Mau sampai tua kerja di sawah aja, ladang aja kan? Ada saatnya ya kan kalau bisa mah sudah sepuh tuh duduk ngajar Quran, ya kan? Ya kan? Ngajar bahasa Arab. Gak mesti nggak kita ngajar bahasa Arab, ngajar bahasa Arab anak SMA, anak apa? Ngajar bahasa Arab anak SD. Ya kan? Kan sama yang diajarin juga bahasa Arab. Hadza kitabun, dzalika kitabun. Emang salah? Ya kan? Mungkin sepele. Karena orang yang mendengarnya sepele cuma hadza. Ya, padahal kita yang ngajarnya paham. Memang kita ya ngajarin ini memang bukan kita nggak bisa ngajarin yang lain, tapi ya saya ngajarin untuk mereka yang cocok dengan usia mereka. Ngajarin anak SD, ngajarin anak SMP, bahasa Arab, gitu. Ya, kita sudah punya dasarnya. Itu mulia. Ngajar Quran, duduk di halaqah Quran, dengerin setoran anak-anak, itu nikmat itu. Ya. Dengerin setoran, kita juga bisa murojaah, bisa dengerin Al-Quran, nah itu ya, nggak perlu kita pengen jadi, saya pengen jadi apa, pengen dikenal misalkan ya, nggak perlu, ya kan tujuannya khairukum man ta'allam wa'allam, yang belajar, sekarang yang belajar, baru ngajar kita nanti, ngajar. Ya memang yang belajar itu targetnya kalau bisa. Walaupun belajar juga ta'allam itu udah mulia ya. Maksudnya orang yang nggak belajar dengan orang yang belajar beda. Orang yang belajar paham dengan orang yang belajar nggak paham beda juga itu derajatnya. Apalagi kalau orang belajar sampai bisa ngajar sama orang yang belajar tapi dia nggak ngajar, itu juga udah beda lagi derajatnya, gitu kan? Jadi ya bisa sampai ngajar ya. Baik itu kita belajar Qur'annya atau kita belajar bahasa Arabnya, targetnya kita bisa ngajar. Ya susah ngajar itu harus dipersiapkan dari sekarang ya. Ini kayak kosakata ya itu dihafal lah sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit.
Kosakata. Kenal. Banyak buka buku nih. Banyak buka buku. Gitu. Dengan antum buka buku itu tuh terlihat keseriusan antum dan terlihat tujuan kita itu mau kemana. Coba kalau yang belajarnya di sini doang, ya, terus gak buka lagi. Kira-kira kalau ditanya tujuan Anda belajar itu apa? Paling sebatas, ya, saya sudah belajar aja udah alhamdulillah gitu. Ya itu emang benar juga gitu. Alhamdulillah udah belajar juga alhamdulillah gitu. Emang udah keutamaan tuh bisa belajar ya kan? Pahala itu emang nggak dipungkiri itu pahala semuanya gitu. Belajar itu. Terus paham itu juga. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jelas orang yang lebih paham ya, meskipun nggak ada gelarnya, meskipun nggak ada apa, tapi di sisi Allah tuh beda antara orang yang berilmu, orang yang paham bahasa Arab, meskipun kan kalau duduk mungkin sama aja. Ya kan? Sama aja duduk. Gak ada bedanya gitu. Gak kelihatan bedanya apa. Tapi di sisi Allah itu beda. Orang tersebut tuh beda. Ketika dalam otaknya ada ilmu, yang di sini tuh gak ada ilmunya. Di sisi Allah itu orang ini beda. Derajatnya di sisi Allah itu. Tapi kalau orang yang murojaah itu jelas. Berarti dia targetnya itu dia ngajar. Pasti orangnya belajar juga gitu. Ngajar targetnya. Itu lebih mulia lagi. Itu lebih mulia lagi. Yang punya target ngajar gitu ya. Ya, kapan ngajarnya? Ya, sering jalani dulu aja lah. Ya. Gitu. Ya kan kalau sudah disiapin ternyata usia kita gak nyampe gitu kan, keburu kematian yang menghampiri kita, ya kan insya Allah gak sia-sia kan, insya Allah. Tapi kan kalau gak dipersiapkan, ya gak bakalan nyampe gitu, meskipun kita dikasih uji umur panjang kan, kalau gak dipersiapkan gak bakalan nyampe kan. Kalau gak dipersiapkan, iya, gak bakalan nyampe, bisa ngajar gak bakalan nyampe, meskipun umur kita panjang. Jadi persiapkan, gitu ya, siapkan. Ya, waktu yang kosong, ada kan waktu kosong? Pasti ada kan? Ada waktu kosong mah ada, ya, ada ya, ada waktu kosong pasti ada. Ya itu bedanya. Kalau sama santri itu bedanya, itu santri mah terpaksa ya. Rata-rata mah nggak ada yang sukarela jadi santri. 90% karena orang tuanya mondok itu, beneran. Ya kerasa lah gitu. Anak oge 1 semester dulu tuh udah mau resign lagi, udah mau keluar gitu, nggak mau gitu di pondok tuh. Mau nggak dipaksa gitu kan. Lama-lama mah bisa, gara-gara bisa enjoy aja gitu, jadi enjoy aja gitu ngejalanin. Udah ayeuna mah teu karasa gak paksanya, nyantai urang. Ya karena udah mulai gak bisa kan. Coba kalau nggak bisa suruh hadir terus kamu ditanyain di grup, wah tuh pusing. Antum nggak bisa pusing, tapi antum tuh kayak mau gak mau gitu karunya ka ustaz gitu kan. Anu hadir tinggal urang duaan mun teu urang teu hadir teh. Itu tuh berat sekali antum teh. Berat pasti. Ya. Ketika antum sudah merasa nyaman, antum datang kajian itu, berarti sebetulnya antum udah mulai ada paham gitu ya. Itu tuh bagus. Ya. Baik. Mana? Sudah belum? Ini kerja kelompoknya udah belum? Sampai azan, sampai iqomah ya. Iqomah kumpulkan, jangan lupa namanya. Kenapa itu? Kenapa? Semangat, kenapa itu?
Nggak semangatnya kenapa? Gak ada konsumsi. Gak ada konsumsi. Kamu Kak Buraihan, kau konsumsi tiap hari. Ya semangat gitu, ngaliwat tiap hari semangat. Ini mah semester sekali ngaliwatnya. Ya. Dan kalau di kayak gini mas suka semangat belajar karena ada teman-teman gitu. Tapi kalau di rumah mah ya aman. Iya. Jadi itu ya. Beli gogoleran. Iya karena antum kayak nggak kayak hidup tanpa beban antum ya. Kalau dulu kita pas belajar terus nggak paham itu jadi beban gitu. Kesel loh di hati tuh kayak ada, kalau nggak paham gitu tuh, pasti dibaca gitu. Memang sadar sih, memang kita tuh kayak serius. Mau pengennya beban gitu. Kalau nggak pengen pasti Iya. Jadi antum tuh sebenarnya beban-beban, antum tuh belajar nggak ada beban antum. Ya kalau ada beban mah pasti udah serius tuh caranya gimana. Ya gitu. Kalau seorang tuh udah mulai kayak punya beban, itu tuh udah mulai serius berarti dia. Belajar itu dia tuh punya beban itu maksudnya tuh dia pengen paham gitu. Sampai dibuka buku Inum, sampai internet dibuka, sampai ini dibuka gitu. Kan gitu. Serius pengen cari tahu gitu. Walaupun cuma satu masalah gitu, satu masalah. Kayak Imam Syafi'i semalaman gitu. Semalaman cuman mikirin satu masalah itu. Sampai-sampai enggak sholat sunnah, sampai kayak ini. Iya kan? Ya, itu kan. Kalau bikin kumpulan ini ngaruh nggak Ustaz? Kumpulan kelas itu kita kumpul. Ya bagus. Bagus. Makan. Ada. Lain belajar. Sudah? Ayo kumpulkan. Allah Akbar.